Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Jadi, iwafilah, kita berada di ending peradaban, pertarungan. Reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, Iblis dan Dajjal. Betul? Ini pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan hak dan batil. Tapi Allah yang mempercayakan kita sebagai pemain pelaku-pelakunya. Lalu saya minder sebetulnya, ya Allah, apa artinya saya dibandingkan dengan para sahabat? Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, Al-malaikat ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah, mu'min yang menakjubkan imannya. La, bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifala yu'minuna, bagaimana para malaikat tidak beriman? Wahum inda rabbihim, mereka ada di sisi Allah kan? Para malaikat ada di sisi Allah. Gak mungkin mereka tidak beriman, pantas mereka beriman. Oh gitu ya Rasulullah. Lalu siapa lagi dong bro? Antum ya Rasulullah alam bi wa rasul. Kalian ya Rasulullah para nabi dan rasul. Mukmin yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina, sementara wahyu turun pada kami. Wajar kami beriman. Kami selalu dikontrol oleh wahyu. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa tuh bro? Akhirnya para sahabat berkata, nahnu ya Rasulullah ashabuk, kami ya Rasulullah sahabat-sahabat anda. Lah, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna, bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Pantas kalian beriman, karena kalian bisa melihat aku bagaimana aku memanage hari-hariku. Ya, setiap hari dari pagi sampai malam. Di antara kalian ada yang berbuat salah, aku tegur kalian, aku luruskan kalian, selamat kalian dari perbuatan dosa, dari neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung para sahabat. Akhirnya balik bertanya, famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Maka mukmin mana ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Jika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Iwafillah, siapa yang Rasul maksudkan? Bertemukah kita dengan Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Atau mimpi barangkali? Bayangkan, jangankan bertemu, mimpi saja kita belum pernah mimpi bertemu Nabi dan Rasul kita. Apakah kita sejaman dengan para sahabat? Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Dan kita beriman kepada isinya kan? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman. Karena kita layak untuk mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah memperjuangkan reputasi bukan hanya nama baik para nabi dan rasul termasuk nama baik Rasulullah. Tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadapi adalah Iblis dan Dajjal. Allahu Akbar. Terbayang tidak wafillah? Saking mulianya kita ini. Maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita. Ihya'us sunnah saja, menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya dahsyat.
Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka di masanya? Apa kata Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini Ihya Sunnah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, seperti apa 100 kali pahala mati syahid? Saya bahas 1 kali pahala mati syahid saja. Betul ya? Saya lihat di Instagram atau di WA, UAS pernah menyampaikan itu. Ya. Mungkin sama dengan apa yang UAS sampaikan ya. Saya belum membaca. Iwafillah, keutamaan orang yang mati syahid sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyayat tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Fala ta'lamu bi anamil maut ila qadamtina ma. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul sekali, terima kasih Ustaz. Saya mati syahid Ustaz. Kematian saya tidak sakit Ustaz, seperti digigit semut. Tunggu, siapa yang kirim WA sama saya nih? Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Ustaz, kami di Sampit dulu, tragedi Sampit Melayu dan Madura Dayak yang diprovokasi oleh Dayak. Nah, dulu ya, mungkin begitu, betul begitu? Ya, antara Melayu dan Madura. Ya, Ustadz kami 3 orang ini syahid ketika pulang, meninggal ketika pulang dari kajian, dihadang oleh sekelompok orang-orang Dayak. Lalu ada yang belah kepalanya dan ada tangannya hampir putus, luka-luka di tubuhnya dan basah tusukan. Itu dimakamkan seadanya karena saat itu suasana masih chaos. Setelah 18 hari kemudian suasana sudah terkendali, maka keluarganya meminta untuk dipindahkan ke makam keluarga. Apa yang terjadi? Setelah 18 hari dibuka, digali kuburannya, darahnya masih segar, tubuhnya masih hangat. Artinya wajah seperti baru meninggal kemarin, padahal sudah 18 hari. Ini bukti orang yang mati syahid ini, insya Allah tanah Allah haramkan dari menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, orang yang mati syahid itu dibebaskan dari fitnah kubur. Ketika yang lain ditanya, man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka, wa man hadha, yang mati syahid itu PMDK dia. Langsung lulus ya, bebas seleksi. Yang keberapa sekarang? Orang yang mati syahid Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ya, silakan. 70 orang keluar kerabatnya. Opa, oma, emak, bapak, si doi, si dia gitu ya. Kalau ada. Ya, terus 70 orang. Kemudian Allah akan menikahkan kepadanya dengan 73 bidadari surga. Kang, Mas, 73 bidadarinya, Mas. Iwabillah, lupakah kita secantik apapun wanita dunia Allah ciptakan dari tanah, betul? Ada wanita di dunia yang paling cantik ini diciptakan bukan dari tanah? Ada tidak? Ini ada tanah nih, saya ambil sekepal, saya berikan Mas. Mau tanah Mas? Mau diterima nggak? Saya ambil sekepal tanah, saya berikan pada Mas, mau nggak? Kalau 1 hektar mau nggak? Saya ambil tanah sekepal, saya berikan pada Mas, kita nggak mau karena apa nilainya tanah sekepal? Lah, lupakah kita secantik apapun wanita di dunia ini Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari al-lulu wal marjan, mutu manikam, berlian, emas, permata, yakut dan misik. Allah ciptakan menjadi dari bidadari dan langsung lahir tanpa melalui proses persalinan. Tidak terbayang bagaimana cantiknya mereka. Nah, orang yang mati syahid 73 bidadarinya Mas, dan jauh lebih cantik daripada wanita dunia. Mau tidak Mas? 1 kali mati syahid. Lalu bagaimana dengan 100 kali mati syahid? Sebentar, udah ya, ini dilihatin aja nanti. Udah, saya tutup dulu sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat kita bayangkan
73 bidadari bagi mereka yang mati syahid wafillah. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Kenapa, Bu? Oh. Ayo, mau suzon sama saya. Baik, wafillah. Nah, itu satu kali mati syahid. Dan terakhir, orang yang mati syahid Allah berikan tajul waqar, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Ya. Disematkan itu mahkota kemuliaan. Baik, itu satu kali mati syahid. Lalu bagaimana 100 kali mati syahid? Kalau tadi satu kali mati syahid itu 70 syafaat diberikan oleh dia kepada 70 keluarganya, koleganya, kali 100 7.000, satu kampung dapat syafaat dia. Ya, atau 7 turunan. Kemudian kalau bidadarinya 73 untuk yang satu kali mati syahid, kalau 100 7.300. Gimana ngegilirnya, Mas? Ibu sekalian, nah saya tanyakan kemudian, mana yang lebih baik? Bidadari surga yang nanti atau dari akhwat-akhwat dunia ini? Yang benar, Mas. Benar, Mas? Yakin? Mbak, bagus mana, mulia mana mbak-mbak dengan bidadari surga yang di akhirat sana? Sebentar nih, ada konspirasi di sini nih. Suaranya sini kok, yang GR sana. Mbak, akhwat sekalian, mulia mana akhwat sekalian dengan bidadari surga? Harus pede akhwat sekalian. Ya, tentu wanita salehah dunia yang lebih baik dari bidadari surga. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, betul? Mereka tidak pernah merasakan bagaimana mengurus suami dan anak-anak. Tidak pernah merasakan capeknya mengurus rumah tangga. Gak pernah merasakan bagaimana capeknya nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel lantai, apapun ngurus rumah tangga, betul? Mereka tidak pernah merasakan itu. Maka dahsyat sekali jika wanita di dunia meninggal dalam keadaan soleh, dia akan menjadi pemimpin bidadari surga yang kecantikannya lebih daripada mereka. Berbahagialah. Takbir. Kok situ yang takbir? Tadi ditanya diam aja. Giliran sekarang semangatnya luar biasa. Ternyata ya, potensi yang terpendam. Baik, warahmatullahi. Nah, ini Allah janjikan dahsyat begitu karena Allah Maha tahu. Pertarungan akhir zaman ini dahsyat, Mas, luar biasa. Jangankan berjihad untuk bertarung dalam mempertaruhkan nyawa, istiqomah saja ujiannya berat kan? Istiqomah aja ditangkap, mau kajian aja dibubarin, mau ngisi kajian dilarang, dicegah, nggak jadi, saya di cancel. Kenapa? Nggak boleh sama. Nah kan, seperti itu ibadah. Nah, Rasul Allah Maha tahu, maka Allah berikan keutamaan yang dahsyat bagi umat akhir zaman. Saking dahsyatnya jihad di akhir zaman, bertarung mempertaruhkan hak dan batil di akhir zaman. Semua Nabi dan Rasul meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajal kami, hidupkan kami di zaman umat Muhammad akhir zaman hidup. Saking dahsyatnya pahala yang Allah janjikan. Tapi adakah para Nabi dikabulkan doanya? Tidak. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan untuk hidup di zaman kita, Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Ibadallah. Maka bersyukurlah kita hidup akhir zaman. Jangan minder dan jangan kecewa kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah di akhirat kita ketemu. Ya, asalkan kita istiqomah. Bukan istiqomah dalam kejablayan, bukan. Istiqomah dengan iman dan Islam. Ya. Kalau istiqomah dengan kejablayan, saya khawatir tidak akan pernah bertemu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mau menikah, dia bukan umatku.